Assalamualaikum Bu Af. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah kabar saya baik hari ini Pak. Alhamdulillah. Ada masalah apa Bu meminta bertemu dengan saya Bu? Begini Pak, saya ada sedikit kendala nih Pak, dalam menghadapi murid-murid saya yang sedang belajar di kelas Pak ya. Mereka itu cenderung pasif ketika mengikuti pelajaran yang saya berikan seperti itu Pak. Oh gitu ya. Eh, Bagaimana perasaan Ibu saat melihat murid-murid yang pasif di kelas ketika Ibu belajar itu? Tentunya Pak ya, ketika saya melihat, murid-murid saya pasif ketika saya memberikan materi pelajaran Pak ya, tentunya saya merasa sangat khawatir, dan juga sedih Pak. Karena saya takut, jika mereka sering pasif seperti itu, maka murid-murid saya itu akan, ketinggalan dalam pembelajaran di kelas saya Pak, seperti itu. Oh baik. Apa apa saja kira-kira faktor yang menyebabkan murid Ibu di kelas tersebut menjadi pasif Bu? Kalau faktornya ada banyak Pak ya, mmm. Yang menyebabkan, murid saya itu pasif, Pak. Salah satunya, mereka itu, Pak, ketika saya berikan tugas atau materi itu, ketika saya suruh maju, mereka, merasa kurang percaya diri. Jadi, sehingga pembelajaran saya itu rasanya seperti monoton. Ada juga faktor lain, Pak, kemungkinan, mungkin mereka apa kurang tertarik mungkin, sama pelajaran, yang saya berikan, Pak. Mungkin, apa, media yang saya gunakan tidak menarik, Pak, ya mungkin. Oh, begitu. Kira-kira, Ibu, bagaimana kondisi belajar murid di rumah, Ibu tahu nggak bagaimana? Eee Kondisi murid saya ketika belajar di rumah tersebut, Pak, ya, menurut orang tuanya, mereka mengatakan kalau anaknya itu, terlalu sering bermain, Pak, lebih suka bermain daripada belajar. Jadi waktunya itu banyak dihabiskan untuk bermain, bukan, tidak ada waktu untuk belajar, seperti itu, Pak. Oh, begitu ya. Eee, Apa yang dapat, Ibu lakukan, untuk membantu murid-murid tersebut agar lebih aktif di kelas, nggak pasif lagi, Bu? Mmm, Rencana saya sih, Pak, ya, rencananya nih, saya ini kan, pengen, mengajak murid-murid saya itu untuk, berpartisipasi aktif, Pak, dalam pembelajaran, di kelas saya. Jadi, saya akan mengajak mereka untuk, ikut serta dalam, melaksanakan tugas kelompok bersama murid lain, sehingga mereka, termotivasi dan juga bisa menimbulkan rasa percaya dirinya dengan, belajar secara kelompok, seperti itu, Pak. Mmm. Bagaimana cara Ibu, untuk berkoordinasi dengan orang tua murid yang pasif tersebut? Rencananya, saya akan menjadwalkan, pertemuan rutin, untuk membahas, perkembangan belajar, peserta didik saya tersebut. Baik. Eee, Apa rencana Ibu, ke depannya untuk membantu murid yang pasif tadi, Bu? Saya akan, berbicara empat mata dengan murid, tersebut ya, Pak. Ya. Kemudian, akan memberikan arahan, yang positif kepada mereka supaya, murid saya itu bisa belajar bisa aktif belajar di kelas saya, ketika saya memberikan materi pelajaran. Oh, gitu, baik. Kira-kira, kapan rencana Ibu, Ibu mulai? Rencananya saya akan memulainya, mmm, minggu depan, Pak. Oh, minggu depan ya, baik. Apa ada yang ingin disampaikan lagi, Bu?
Kebetulan tidak ada, Pak. Terima kasih. Saya pamit, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar Mari wujudkan mimpi kita. Bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila, bangkitkan raga